Lanjut Wistrik atau akan pecah di sini. Land of Dawn yang akan menjadi saksi dengan adanya support. Lancelot dan hero support sebenarnya kurang fit gak sih? Kayak kurang connect ya. Kayak mungkin lebih aku sendiri lebih suka kalau misalkan emang pakai tank jungle plus healer support itu bakal lebih perfect. Tapi buat sekarang optionnya karena ada glue juga di depan dan glue-nya kayaknya nggak bisa di burst. Mungkin itu idea yang pengen dibantu sama Geek Farm ya, Lim. Yang Blood versus veteran. Ini kalau dari statistik data, lumayan mengerikan loh. Ada yang terangkat dengan area Lantern Flare membuat satu aboy. Terkena impact first blood yang agresif dari Onyx. Gameplay Onyx, trio mid Onyx is back. Simple banget tapi nggak bisa dilawan. Kalau tengahnya kalah, Kairi akan datang. Masih kalah, Lutfi akan datang. Wah, bahkan dari Kairinya mencoba untuk sedikit agresif bersama dengan Kiboy. Terlihat banget trio midnya berbahaya sekali. Itu dia. Tapi dari Emblem, basic common versus Emblem Tank. Untuk XP ya. Ya, ini yang berbeda sedikit ya, karena seperti kita lihat juga untuk Lutfi dia lebih butuh bertahan lama di depan. Dan untuk Gops tentu akan lebih sedikit squishy, karena dia hanya mengandalkan tenacity sebagai satu-satunya defensive mechanism di early game. By Regennya tuh enak banget sih memang dulu ya. Dan ada lumayan damage-nya. Bruno loh. Ini awal Bruno harus lumayan galak. Dia main dua volleyball di stackin gitu. Harusnya banyak banget kalau teh. Ya, lebih mudah buat sekarang ya, untuk full stack dari Bruno-nya juga. Makanya benar-benar butuh bantuan banget dari Matilda juga untuk lebih agresif di bawah. Nge-pressure Skylar bisa jadi pilihan untuk early game-nya sih. Biar gak tanggung sebenarnya. Jadi kayak sekalian aja tapi poin. Wah, Gopnya yang bakal coba untuk diincar oleh Lutfi dan Kairi masih aman. Tosa, tapi ada tengahnya, ada Tonro, ada Puncture yang coba dilakukan oleh Make It. Kiboy, too strong untuk bisa langsung ditumbangkan begitu saja. Tapi kayak emang niatnya cuma bonyokin doang ini. Dia cuma menangin dari HP-nya aja. Sementara di gold lane, wah pressure lagi. Tapi lihat Aboy, terkena impact yang cukup besar dengan Electrifying Blitz yang dilakukan oleh Kairi. Bahkan yang sekarang membuat dari Baloy menjadi korban kedua di tangan Kairi. Free purple buff juga ya jatuhnya ya. Kali ini Kairi mendapatkan keuntungan yang begitu banyak, walaupun sudah menggunakan retribution tapi sulit untuk make it masuk ke area dari turtle-nya. Itu dia, mungkin tadi ya niatnya sih My Kids mau nahan retrinya buat turtle. Tapi karena dua yang tumbang, turtle-nya udah gak mungkin bisa di kontes lagi. By the way ini Kibus, ini bagus banget ke screeningnya sih. Ya. Dia gak pakai badan dia loh. Bahkan mereka boleh coba untuk dilakukan menuju ke arah Baloy. Masih aman juga, masih level 3 bahkan Baloynya. Ya tadi Aboynya juga ketahan ya, hold di level yang ketiga, jadi nggak mendapatkan ultimate. Sementara untuk sekarang jadi benar-benar kesulitan banget bagi Geek Fam. Early game-nya benar-benar dikendalikan. Trio mid dari Onyx terlalu kuat. Itu sih, sinergi yang sebenarnya udah berjalan sejak lama. Gameplaynya sebenarnya sama. Akan kayak gitu terus, tiganya akan jalan bersama. Cuma memang dari chemistry mereka, dari mekanikal mereka yang tinggi, itu bikin jadi kayak rapi banget mainnya. Ya, dan emang Skylar butuh waktu ya. Makanya di sini untuk urusan laning Kenzie lebih diuntungkan walaupun turtle-nya di tangan dari Onyx. 2 kali. Skylar udah makan mitnya 2 kali nih. Bersama mereka Blazing 2 dihadirkan oleh Skylar. Aboy lagi dan lagi menjadi target utama dari Onyx. Tumbang 3 kali. Belum ada poin kill Geek Fam. Mereka kesulitan untuk recover early-nya, Be. Ya, recover early yang sulit ya karena mid laner-nya tumbang. Dan lihat screening dari Lutfi juga nggak bakal berhenti karena area jungle akan menjadi santapan selanjutnya bagi Onyx. Ya, saya dengan Sans juga. Mereka screening ke arah purple buff. Itu ke arah Gops yang bakal coba untuk dihabisi. Bonyok banget dari Gops-nya. Sementara Kairi. purple buff masih coba untuk diamankan, tapi Kairi hadir. AOG coba untuk dilakukan, dapat ke arah Make It. Unbreakable dari combo dan Gops secara terpisah. Bisa dimakan solo kill oleh Lutfi sendiri tapi Make It masih ada Puncture untuk menyelamatkan dirinya. Solo kill tadi. Povius. Dan memang itu butuh waktu yang lama. Tapi Kiboy gak takut sama sekali ditembak oleh Aboy. Iya loh, gak ada takut-takutnya. Master Pulse coba untuk dilakukan. Kiboy masih ada revitalize juga untuk bisa Kairi. bertahan diri. Tapi Kairi coba untuk hadir sesaat lagi. Cuman kayaknya gak terlalu menjadi concern bagi Onyx mau maju ke arah belakang. Oke. Ini akan ada invade ke jungle. Wah, dan nggak berhenti invade-nya, jangan lupa. Kairi ingin memberikan pressure terus kepada Make It. Mumpung early game-nya masih berjalan dan manis sekali bagi Onyx dengan 1.600 gold lead. Point kill yang masih 0 dari Geek Farm ini bener-bener kayak gak ada calonnya sama sekali. Even Bovius yang mau ditumbangkan pun gak bisa. Susah banget. Mereka mau makan depan aja nih. Karena ya tadi dia nggak ada setup pasti. Mereka bawa support dan satunya bukan jungle tank jadi nggak ada efek CC. Dan sekarang lihat semua temponya dipegang Onyx.
Turtle-nya ditahan aja santai. Wah. Grab-grab coba untuk dilakukan, Suns masih ada flicker untuk mundur bersama dengan ada Crimson Beacon. Tapi Phantom Execution Suns masih coba untuk bertahan, tidak untuk waktu yang lama. Tapi dikejar dengan Kyrie, Maekis dalam masalah. Selesai untuk Maekis, ya bahkan Ludwig memberikan badan yang begitu besar. Dengan HP yang masih cukup banyak. Tapi kali ini kalau dikeroyok rame-rame, Ludwig sepertinya nggak akan bisa bertahan. Flicker pun terbuang. Terlalu overcommit dari teman-teman Onyx. Mereka coba untuk tabrak terus-menerus. Tapi ini bisa dapat purple loh. Ya. Lumayan ajaib loh. Dapat purple dan dapat Aboy. Aboynya bakal dikejar, kita ini mau dilakukan, tapi Aboynya masih bisa mundur ke arah belakang. Grab menuju ke arah Kyrie. Bakal coba untuk mendapatkan blessing duet dari Skylar. Membuat dari Baloi tidak bisa berkutik di tengah-tengah pertarungan. Wah ini gak stop-stop loh. Team fight-nya terus berlanjut. Tapi untuk Kyrie, dia bisa muter tadi ke belakang. Dia ambil purple-nya, pancing flicker dari Aboy. Membuat yang tadinya harusnya rugi loh Nick. Sekarang jadi sama, bahkan untung. Decision dari Mr. Consistent. Betul-betul tidak terduga-duga. Bahkan even Aboy, dia tidak mau untuk tumbang. Keempat kalinya flicker digunakan dan turtle bagi Onyx lagi. Tidak ada kerugian sedikit pun semenjak team fight tadi. Ini aku anggap impas semuanya dari kerugian Onyx. Lagi Skylarnya belum tumbang sama sekali. Udah 2 item, EOG dapat ke arah Baloi bersama dengan Unbreakable. Dibalaskan dengan ADS Dirty gitu. Coba untuk melakukan adegan defensif dari Geek Farm. Ya, bukan waktu yang bagus juga tadi untuk nge-dive. Tapi ngeliat dari objektif yang masih aman, ya susah-susah gampang. Dan untuk challenge prediction by GoPay. 1, 2, 3. 3 suara untuk Geek, 3 suara untuk Onyx. Sama ya, equal ya. Sama-sama. Oke, tapi pertarungan bakal terjadi. Lanterner benar-benar mengganggu sekali Gobs-nya. Babak belur dihajar-hajar oleh teman-teman dari Onyx. Ini beda dikit sebenarnya dari 20 menitnya. Cuma lihat tadi item Skylar udah jadi 2 item di menit 6. Ya, dan ini yang membedakan ya bagaimana window farming yang mungkin bisa dimanfaatkan, jendela farming yang lebih luas bagi Onyx. Karena mereka menang laning juga yang lebih banyak. Top lane juga akan sangat terancam seperti di sini. Sakit banget. Wap, ada blessing duet yang coba untuk dilakukan menuju ke arah belakang, tapi di cancel begitu saja. Masih ada TMI dan Skylar, tapi tiba-tiba Gobs hadir untuk mencegah pergerakan dari Skylar. Bakal coba untuk dimakan kah, tapi dia sendirian. Sekarang tapi di tempat yang berbeda. Ludwig menjadi korban, tapi Kyrie mulai bersinar. Triple kill berhasil dia dapatkan di momen yang begitu singkat. Dan Skylarnya pun selamat. What a save dari Kiboy dengan Revitalize. Dia coba untuk tutupin kerugian yang mungkin bisa didapatkan tadi dengan tumbangnya Skylar. Tapi tenang banget Kyrie nutupin semua yang ada di belakang. Wow, benar-benar shutdown triple kill yang bagus banget Kyrie. Dari lini belakang seolah-olah menutup jalur keluar dari Geek Fam. Even tadi Gobs-nya selamat, dia tetap akan ada Kyrie di belakangnya. Dan hanya untuk membuka ruang bagi Maekits. Karena satu-satunya orang yang dari farming itu cuma Maekits di bagian bottom lane. Itu dia, tapi kenapa Maekitsnya farming dan atasnya komit ya? Kan? Maka coba tuh dimakan. Gak jadi, terlalu berbahaya. Commit atau terpaksa di commit balik kayaknya. Kayaknya Onyx yang udah lebih siap sih di bagian top lane tadi. Ketika nanti Skylar-nya dia apa-apain, mereka udah bakal fight back jadinya. Oke, sekarang Lord udah mulai di setup nih. Lord Dance akan terjadi karena Onyx akan buka duluan. Langsung Kiboy darah belakang bersama dengan blessing duetnya dihadirkan. Kesis Gigas melamatkan 2 player dari Geek Farm. Terkapar. Membuka celah untuk Onyx mendapatkan Lord yang pertama. Wah ini aura-aura ngelepas. Lordnya udah sangat kuat. Geek Fam, mereka nggak punya banyak opsi. Selain ngelepas dari Lord, bahkan purple-nya masih di invade. Wah, ini dimanapun anak-anak Geek Farm terlihat bakal disikat ya. Wow, Dream Team. Oh, sakit sekali damage yang dihasilkan. Phantom Execution digagalkan dan tidak bisa bergerak kemana-mana. Gagal mendapatkan stun. Terlalu banyak efek sisi. Pasif dari Lutfi, Unbreakable, Dark Quest semua mengarah ke arah Maekits demi untuk menyelamatkan Suns. Pedang ke. Gak ada pedang keadilan di sana. Ternyata memang benar-benar ter-shutdown pergerakan dari Maekits. Walaupun dengan adanya Brute Force, efek resilience tidak cukup untuk menghentikan efek mini stun yang diberikan oleh Onyx. Kali ini dengan adanya concentrated energy, Kyrie akan semakin lebih percaya diri untuk dive ke belakang. Oh, ini build yang sebenarnya kemarin sempat gue bahas ketika dicoba oleh fans Dewa. Dia pakai concentrate juga di item ketiganya untuk nutupin kekurangan spell farm. Ya, ditambah lagi dengan ada basic attack magic juga.
Jadi otomatis stacking up dari concentrate energy sangat mudah sekali untuk didapatkan oleh Kairi. Tapi sebenarnya no cooldown loh. Gak ada cooldown reduction sama sekali berarti. Ini lumayan lama. Purple buff only sama dengan kurang inspire lebih. Habis itu kan thrill dari Kairi dan blade armor Keyboy. Tentu Aboy nggak bakal bisa ngedeal damage lagi. Dan Kenziski critical damage-nya juga bakal ke-deny. Dengan Lord yang pertama dicoba untuk ambil inner turret-nya terlebih dahulu. Tapi defensif dari Geek Fam ini lumayan mengkhawatirkan. Ketika Aboy nggak ada, ini mereka harus was-was loh. Akan berat sekali ya untuk Aboy juga recovery. Dalam keadaan kalah seperti ini walaupun ada Flask of the Oasis. Itu Kairi. Dan Kenzie juga masih belum terlalu bisa menunjukkan bagaimana dia harus bersinar. Ya masalah matchup-nya Skylar tajir bener ya? Ya. Dan sekalipun nanti depannya ditendang sama Kenziski bakal ada Blazing Duet. Itu basic attack aja dari Skylar tuh sakit banget kepada Magic. Dan bahkan sekarang di arah depannya. Lucu karena Lutfi dari teman-teman Geek Farm. Memukul mundur dari Geek. Dari Onyx. Dan ya sepertinya harus mundur ya Onyx. Mereka nggak boleh terburu-buru. Disiplin adalah kunci. Kembali untuk farming lagi. Semua udah diambil dan MPL ID Extremer by God Day. Kalian bisa follow juga atau kunjungi langsung channel official di stream MPL ID ada Geek Kang Dia. Ya silakan ya teman-teman ya untuk sapa-sapa. Iya. Langsung mampir. Tandain jejak dulu, tandain jejak boleh. Halo kakak dulu. Halo Kak. Halo Geek. Nah ini kan udah ditabrak lagi soalnya. Ya, Unbreakable dan tadi dari Keyboy benar-benar mengganggu sekali sih. Bahkan dari Magic udah nggak dikasih farming. Itu dia. Susah banget ya. Ini pressure mapnya benar-benar kuat sekali dan Keyboy. Dari tadi juga dive-nya dari belakang. Dia mengincar ke Kenziski, mumpung Kenziski-nya menggunakan flicker jadi dia nggak bakal bisa menghilangkan efek dari Unbreakable. Sementara itu untuk ngomongin laning, ya udah pasti slow push akan dimanfaatkan oleh Onyx. Mumpung mereka masih mengungguli dengan 9.000 gold lead. Ini gold yang terlalu jauh dan apapun gerakan dari Onyx. Mau itu split di bagian top lane, invite di area jungle, mereka menang dari segi dan faktor apapun. Tapi gue baru sadar loh ternyata gold manajemennya tuh kayak prioritasnya bagus banget dari Onyx. Dia lihat 2 core-nya udah jadi. Keyboy dikasih 1 lane tadi. Udah 2 kali kayak gitu Lin. Dan Lutfi mencoba untuk memberikan badannya, mencoba untuk memberikan pressure-nya. Yang ketinggalan adalah Gops terpaksa Skylar. Tapi Skylar tercancel sudah dari Blazing Duetnya. Queen of Nature udah ke trigger. Dan lihat dari Geek Fam mereka nggak menyerah sama sekali. Laning mereka memang nggak terlalu bagus tapi nggak masuk di kategori buruk. Makanya mereka masih bisa kontes sekarang. Yap, maka coba untuk dipegang, diusir member-member dari Geek Farm. Reset? Lordnya terreset sedikit, tapi sepertinya bukan jadi masalah bagi Onyx. Mereka amankan Lord yang kedua, make it. Langsung dijemput begitu saja. Tapi sengaja nggak ada korban gue. Wah ini dia sih mungkin ya yang menarik dari Geek Fam. Dalam ketinggalan gold hampir 10.000 bahkan tadi, mereka nggak ada korban sama sekali. Teamfight kite-nya bagus sekali. Dan Onyx tinggal 1 eksekusi aja untuk bisa menutup game ini. Karena dengan perbedaan gold 10.000, nggak ada pasif dari Holy Defense. Harusnya akan lebih mudah lagi bersama dengan Lord yang akan merge dari bagian top lane. 3 lane push dijalankan. Wah rapih banget nih. Tiga-tiganya berjalan bersamaan dan kita lihat mampukah Geek Fam untuk bertahan. Yap, dengan Lord yang sudah menjebol di arah base turretnya. Menantikan Skylar dengan adanya Blazing Duet. Ini bakal menjadi satu teori ancaman tersendiri bagi Geek Farm. Tapi dengan hadirnya Aboy, masih cukup aman Lordnya bisa dieliminasi. Background defense yang cukup kuat, bahkan pop damage balik coba untuk dilakukan dan lewat mid akan ditabrak. Tapi Lutfi-nya bakal mengamuk. Ada satu guiding win nih. Kairi? Tapi ternyata Kairi terlalu dalam untuk bisa masuk perang ke anak-anak Geek Farm. Tapi terangkat. Ada AOG yang dilakukan oleh Keyboy untuk defensif. Masih bisa selamat dan masih bisa bertahan Geek Fam. Mereka mengusir Onyx dari base mereka, bahkan sekarang mereka coba untuk ambil temponya kembali. Yap. Ditabrak lagi sepertinya. Mereka nggak mau mengendorkan serangan dan mereka mau mid. Yap, mereka unggul. Satu pemain. Dengan mereka coba untuk gempur ke arah tengahnya. Ini akan menjadi berita baik untuk Geek Farm. Gak dapat. Cukup beresiko ya tadi kalau mereka paksa juga. Ya, mereka tukar dengan top lane. Biarkan Make It mendapatkan lagi-lagi ruang agar nanti dia bisa membalikkan keadaan. Karena ini Lancelot seperti kita tahu ya. Sempat ada nerf, sempat ada adjustment yang terjadi. Dan Windtalker jadi satu item yang didapatkan lagi oleh Kenziski. Hanya 15%. AI prediction. Yang kali ini sudah dimenangkan oleh Geek Farm. Ya. Commit gold enggak. Ops, AOG. Ada AOG dari Keyboy.
Maksa Cops untuk mundur begitu saja. Jemput lagi. Spell yang keluar adalah flicker dari Baloy. Ini keuntungan yang terlihat sangat jelas. Cooldown dari EOG dan cooldown dari flicker. Jelas, udah pasti untung dari EOG-nya. Udah pasti ya, EOG akan ready kembali. Sementara Baloy masih belum siap dengan flickernya nanti. Tapi Masalah besar bakal dilakukan oleh Onyx. Mereka cukup agresif. Apalagi uang 35 detik lagi bakal ngambil. Onyx benar-benar cari angle yang pas untuk bisa melakukan team fight. Karena kalau misalkan mereka salah masuk, takutnya Gops udah lebih siap untuk melakukan fight back-nya. Dan power hero-nya juga ya dari Gops ya. Perhitungannya juga matang sekali. Untuk Kairi udah full item dengan Wishing Lantern ternyata. Iya. Tidak membawakan Winter ya. Aku expect mungkin akan ada Winter karena tadi dia dive-nya lumayan ke belakang walaupun berhasil untuk deal damage. Karena minum juga stun. Wosan. Masa flicker digunakan. Mencoba untuk menyerang kembali dengan Lantern Flare tapi enggak. Udah cukup. Satu spell kebuang udah cukup untung untuk Geekfam. Mereka nggak mau rugi sama sekali. Ketika tahu dari Baloy nggak ada flicker, mereka pancing juga flickernya. Dan untuk Lord Dance, gua rasa lumayan bahaya untuk Onyx kalau pegang lama-lama. Karena mereka akan bonyok. Sebenarnya sama sih. Geek atau Onyx, mereka nggak bisa tahan lama-lama. Coba untuk makan orang dan itu adalah tujuannya Aboy. Aboy? Dari korban pertama di tangan anak-anak Onyx bahkan Maekis bahkan coba untuk dikejar. Pentaman pusat sampai Skylar. Terbakar dimakan oleh Gops gitu saja. Baloy menjadi korban berikutnya saat bakal dikejar. Gak ada flicker, gak bisa bertahan. Volleyball yang menyakitkan dari Kensuke. AOG bakal coba untuk dikeluarkan pula oleh Keyboy dan Lutfi. Kali ini dalam keadaan tidak baik-baik saja tapi Kensuke gak ada lagi backup yang bisa menolong dia. Kensuke masih bisa membalikan keadaan dengan volleyballnya. Tapi kali ini Keyboy bersama dengan Lutfi mencoba untuk mencari Kensuke tapi Kensuke masih bisa survive. Rookie bukan sembarang rookie. Kenzie menunjukkan kelasnya. Bahkan gak takut di depan banyaknya veteran. Seakan tidak berpengaruh sekarang Lord di take over Geekfam. Ini waktunya mereka bangkit. Wow, 8.000 surplus gold kali ini di tangan dari Kensuke. Geekfam mulai bangkit. Dan dia menghentikan serangan pasca tahu Keyboy memiliki Blade Armor. Timing dari Rose Gold yang indah. Kensuke diselamatkan oleh Mechanical Play. Standar main MPL. Gonta ganti item. Ya. Bahkan dari replay kelihatan nih sebenarnya memang itu waktu opennya udah bagus dari Onyx, Be. Udah tepat banget. Tapi Skylar balik lagi ya. ketangkep. Skylar ketangkap sama Gops dan ke belakang sana kita bisa lihat bahwa Sunsnya ditarget oleh Kensuke yang udah punya Windtalker juga. Critical damage-nya sangat tinggi dan ini dia Rose Gold timing. Ya, mereka tahu banget ya. Kalau memang kelemahan dari Joy adalah nggak ada anti regen ya kan. Dia nggak bikin glowing juga jadi akan susah banget untuk match up sama Bruno. Astral Rose Gold. Ini dua item yang benar-benar menyelamatkan dari Kensuke. Next mungkin bakal ada Winter atau mungkin Wind of Nature. Let's see ya. Untuk next item dari Kensuke tapi untuk sekarang Lord marching ke bagian bottom lane. Onyx yang harus defense. Iya. Keadaan berbalik sepersekian menit untuk teman-teman dari Onyx dan Geekfam sekarang mengambil inisiatif serangan dengan turret yang coba untuk dihancurkan di arah bottom lane. Sama dengan Lord yang mereka sudah bawa. Keadaan yang tidak baik untuk Onyx. Mereka ke pressure tapi Lord yang masih bisa mereka hentikan. Fokus untuk defense ya. Mereka nggak berani buka duluan. Padahal ya sebelumnya kita lihat Aboy dengan posisi yang miss bisa dibilang. Itu langsung dipanis dengan sangat baik. Banget. Tapi Onyx mereka semua bisa dibalikin lagi, Be. Jadi targeting jawabannya dari member Geekfam. Mereka targetkan Skylar-nya terlebih dahulu. Walaupun Aboy tumbang, tapi pertukarannya tetap adil. Karena mereka mendapatkan Skylar. Ini mereka harus ada yang kasih life band nih anti regen buat Kenzie-nya. Karena kalau misalkan yang bisa ke belakang itu kan Joy. Ya. Atau kayak Cloud. Dua-duanya gak ada anti regen. Dua-duanya gak ada yang bikin. Gak ada glowing, gak ada Sea Halberd. Dan sebenarnya Kenzie ingat pasti ada Flask of the Oasis. Itu dia. Ini dia yang akan menyelamatkan Kenzie dari apapun yang dimiliki sama Onyx. Even itu Blazing Duet. Iya, berkali-kali lagi kita lihat tadi. Itu ya. Dengan guiding win-nya. Oh, Gops. Perfect foto. Di Gops. Mulai terlihat di depan mata. Tapi sepertinya Gops masih bisa Keyboy lagi ke arah belakang. Ada flicker dari Kensuke untuk mundur begitu saja. Kairi siap untuk memberikan damage. Tapi rekan-rekan dari Geekfam lebih aware dari keadaan tersebut. Bahkan dari Lutfi-nya. Yang bakal tercicil di tangan Aboy. Satu persatu mundur. Ini strategi yang sempat gue bahas di draft tadi, Be. Yang akan main sama Matilda itu udah pasti Bruno. Udah pasti. Lancelot-nya akan dibiarkan sendiri. Karena ya kita tahu Lancelot in and out. Dia sanggup untuk
ya sendiri aja gitu, mandiri. Iya, dan ingat ya, untuk Lancelot, Tough Boots, Brute Force, ini dua item yang sangat-sangat terkoneksikan sekali dengan efek resilience. Sehingga dia sangat sulit sekali untuk ditangkap, ditargetkan. Kali ini Onyx masih mencari jendela mereka yang tadinya terbuka dengan lebar sekali. Geek Fam menutup dengan paksa. 9.000 gold loh tadi, dibalikin. Ini Geek, mereka ini bukan sekedar title aja monster team. Memang bener monster isinya bakal teamfight. Ya, dengan attraction pulse. Keyboy-nya masih bisa untuk mundur begitu saja. Sang monster mulai mencoba untuk menunjukkan taringnya di depan sang landak. Atasnya juga lumayan aman ini. Lumayan enak juga untuk Lord Dance. Apalagi Skylar sekarang yang pegang kan. MM pasti kuat pegang untuk di late game. Ya, apalagi buat sekarang ya. Gak digantian kayaknya untuk kait di Lordnya. Udah ketahuan juga Keyboy di bagian belakang sana. Kenapa damage dikejar sama Make It? Terbaca ya. Terbaca pergerakannya. Mereka tahu bahwa dari tadi. Wah, iya. Masih coba untuk Lordnya, area tengah. Di digas. area Lord ya. Lordnya bakal coba untuk didapatkan oleh Kairi karena melihat Mankis sudah tidak ada. Tapi Gops bakal flicker untuk mundur. Gopsnya bakal segera dengan grab-grab. Tapi turun dia. Kira-kira tidak selamat bersama dengan Blazing Duel Wind of Danger. Tidak ada yang tumbang sama sekali dan Mankis mencoba untuk mencari kesempatan dalam kesempitan. Keyboy, Lutfi, Star, Low SP, Sunrose. Ternyata gagal untuk mendapatkan itu. Hybrid Five untuk mundur. Star berada di depan mata Mankis. Masih ada Immortal yang membalut tubuhnya. Skylar mencoba untuk 1v1 situation, tapi Skylar pun juga sama. Tapi lihat Kairi. Dia tahu bagaimana untuk menghabisi Mankis. Bahkan gak sampai di sana. Baloiski yang bakal coba untuk dikejar. Double kill untuk Kairi. Tapi space yang diberikan itu bisa untuk clear langsung ke arah Lordnya. Mid dan top lane yang tadinya terdorong sudah dirapikan semua. Dua item yang dijual sama Maykits tadi berarti. Untuk ganti ke arah Rose Gold nih. Ya, untuk mengganti dan bertahan hidup dengan Rose Gold. Dan ternyata sempat untuk ngebaying time sedikit. Tapi sayangnya dia tidak memiliki puncture-nya lagi. Sehingga dia ditumbangkan di depan sana. Skylar pun tadi sempat beberapa item sudah dihilangkan. Wind of Nature, bahkan Immortality. Rose Gold, semuanya sudah silih berganti. Tapi sekarang pressure dari Onyx akan tetap jalankan. Reset juga terjadi dari Geek Fam. Karena mereka berhasil untuk menahan Lord Evolve-nya. Mereka memilih untuk melanjutkan team fight. Karena mereka tahu kalau misalkan Onyx dalam keadaan low HP, mereka nggak bakal bisa endgame. Ya ini kalau gue nggak salah kayaknya masih ada Immortal. Dia Immortalnya udah ready. Dan Winter juga masih ada. Sementara untuk Skylar ya menurut gue lebih asik ke Winter deh. Ya, Ketika dia tadi Blazing Duet pakai Wind of Nature. Karena ingat ya, ada satu gebrakan dari Matilda. Ada efek knock up airborne dari Save Twin Eagle. Cancellation ya. Iya, dan damage-nya jangan lupa bahwa ini magic damage loh. Dari Holy Crystal. Matildanya pun akan memiliki efek shield yang begitu tinggi. Gitu ya. Role support ini cuma kamuflase ya. Tapi kalau untuk Matil gue setuju sih. Holy Crystal ini buat nambahin shieldnya juga kan. Jadi lebih gede lagi. Sama seperti healer lain ya, dimana magic power sama dengan efek heal. Ya, bahkan tadi kalau kita lihat juga Blazing Duel itu berkali-kali di-cancel karena ada Seeking Eagle. Itu dia, Circuit Eagle di timing yang tepat. Bahkan Dan ya. awareness dari Maykits sih aku rasa ya. Karena dia tahu Gatotnya pasti akan dari belakang, dia tungguin dulu. Udah mulai kebaca ya. Udah mulai kebaca, dia bener-bener pengen make sure Kenziski akan memiliki space yang luas untuk bisa ngehit member dari Onyx. Tapi tugasnya dari Keyboy juga seenggaknya ya. Dia cuma ngebet flicker aja. Brunonya buka flicker, dia tumbang pun ya udah gitu loh. Atau ya dia bisa pakai EOG-nya untuk defensif. Untuk kabur ke bawah. Sekarang Blazing gue tadi. Wah, ini awareness dari Skylar cukup baik ya. Ketika ada base turret yang hancur di bawah, locknya ada di atas. Dia dan juga Keyboy bareng-bareng ke bawah. Gak mau sampai kalah dari si minionnya. Ya mau slow push ya, lihat Skylar masih di bagian bottom lane. Apalagi dia punya rapid push. Tapi nggak boleh show sih. Oh show Skylarnya. So, oke. Kayaknya cuma buat ngedorong aja ya untuk mastiin bahwa laning bawahnya akan kedorong. Top lane-nya mungkin akan tarik ulur. Sekarang bisa di start nih dari Lordnya. Karena pasti akan ada satu yang defense bawah mungkin bisa dimenangin dari jumlah. Tapi ya dari Kickfam mereka nggak mau sendiri, mereka tahu akan ada flanking. Dan ketika bawahnya show Onyx, mereka akan bikin gerakan. Oke, itu bisa hancur bawahnya. Masih bisa ketahan untungnya. Ketahan. Masih ada minion tadi yang udah muncul juga. Dan Lord reset. Temponya akan kembali turun. Walaupun saat di depan, Crimson Dekan berhasil di bait juga. Iya, ke bait juga ya.
Terus sekarang bener-bener Lord hanya jadi pancingan aja. Targetnya pasti orang habis ini. Dan Skylar. ini Baloy-nya terpaksa the flicker yang digunakan. Tapi serius dia menit 25 ya. Kayaknya orang ini harus jadi tujuan utama deh. Iya. Point kill dulu. Respawn time-nya gak main-main. Karena kalau ngomongin soal Lordnya bisa jadi umpan aja. Iya. Dan laning yang paling penting karena Onyx menang dari struktural. Ingat. Masalahnya di start bawah nih Be yang akan lebih untung. top Lordnya lane. di atas. Ya, top lane mid. Onyx Ya. masih untung sebenarnya, tapi balik lagi. Karena laning jauhnya kebantu banget di bagian bottom lane. Geek Farm punya keuntungan tersebut. Banyak komit. PD mereka. Pede dengan ada Goff juga yang sudah terbalut Immortal. Semakin agresif. Begitu juga dengan Aboy. Dua Immortality Show. bakal coba untuk menjadi satu item yang bakal mengganggu pergerakan dari Onyx. Apalagi dengan Skylar yang show. Ternyata masih terreset juga dari Lordnya. Gak mau dikomit Be. Skylar udah muncul loh tadi. Iya, kayaknya mereka masih mau make sure dapetin bottom lane juga. Dan juga mid lane yang bakal didorong. Apalagi buat sekarang, udah waktu yang tepat untuk menyediakan beberapa item yang bisa diganti nantinya untuk nge-buying time. Terutama untuk kedua XP laner, di Lutfi dan juga Goff. Tapi belum ada yang bisa ngelihat pergerakan T-Boy sih. Belum ditelusuri ini untuk rumputnya. Itu udah ketahuan kayaknya, Kenziski udah sadar. Dia masuk ke rumput, keluar rumput, masuk ke rumput, keluar rumput. Dia tahu di sana ada orang. Di atas matanya itu ya. Nah, ya. Tapi ngeliat Skylar yang ada di bawah. Geek, mereka harus bikin gerakan sekarang juga. Apapun gerakannya, mereka kalah dari segi poke damage nih. Masih seger semua dari teman-teman Onyx, belum ada yang terluka sama sekali. Ya tapi ingat, ada Matilda. Recovery-nya bakal cepat banget dengan Flask of the Oasis. Dan juga efek favor. Tinggal gimana caranya untuk sekarang Onyx malah yang punya keuntungan, bottom lane-nya bakal kedorong. Dan top lane show dari Kenzie harusnya. Ya, ini Lordnya bisa aja dipegang oleh teman-teman dari Onyx. Apalagi Skylar udah join. Mereka bakal mencoba untuk mengincar orang. Di arah belakang T-Boy. Flanking menuju ke arah Aboy. Masih terbaut Immortal tapi dengan ada satu. Electrifying Beast yang dihadirkan. Winter Crown dihasilkan juga dan Aboy. Masih bisa dijemput. Tapi Kairi kali ini bakal mencoba untuk mencari posisi. Goff bakal berada terus di garis terdepan. Tidak ada yang tumbang. Wah ini Baloy sih. Masalah utama dari Onyx ini adalah Matildanya Baloy. Siapapun yang coba untuk diincar, itu bisa selamat. Tapi kerugian spell malah ada di Onyx sekarang. Wah, Kimi kekebalan tubuh barusan kita lihat. Tapi Mike It. Sakit banget tahun terusnya. Dan Megis bakal coba untuk diincar. Dan lihat bagaimana ada Tondos yang dibuka. Dan sama dengan ada Megis pula masih terus memberikan satu pressure. Cuman sekarang keadaannya poking demi poking berhasil mereka lakukan. Ya, reset kembali. Masuk di menit ke-27, hampir ke menit 28. Team fight intens dari mereka berdua. Ini dia nih pertarungan pemuncak klasemen yang akan ditentukan. Ini dia. Bayangan final mungkin yang akan ada di season ini. Cuman sekarang Lordnya udah tinggal sedikit lagi untuk Geek Farm. Reset lagi. Bait demi bait dilakukan sampai sekarang. Bottom lane-nya belum kelihatan show. Dan sekarang bakal coba untuk komit sepertinya. Yap, dengan maju ke arah Kiboy. depan, Kiboy mencoba untuk mencari Aboy. Dengan ada satu PTP eksklusif dari Megis, tapi Kiboy terlalu dalam. Volleyball dari Kensinski, nggak main-main. Tapi masalahnya, Lord really? untuk diamankan oleh Onika. Megis siap, tapi lihat bagaimana dengan adanya Kairi. Retribution berbahaya. Dengan ada Blessing 2 dari Skylar pula. Lihat, teman-teman dari Onyx dipukul mundur. Dan Claire, Baloyski. Oh, Gak selamat sama sekali. Bahkan Goff kali ini mencoba untuk mundur. Debes per Debes menghasilkan Immortal yang pecah dan gak selamat juga. Dua player dari Geek Farm. menyisakan 3 member baik Kids, Aboy dan Kenzie. Memang mereka 3 core tapi dengan Lord yang evolve, Onyx mereka akan menggiring dari Lordnya dan coba untuk menghancurkan pertahanan terakhir dari Geek Fam. Wah, dua wave bakal mereka jalankan. Tiga. Ke depan. Aboy benar-benar langsung instant kill di tangan Onyx. Menuju ke arah base terakhir. Blessing 2 dihadirkan. Di atas langit biru. Masih ada Onyx di game pertama karena wipe out. Dan game pertama pun hasil yang didapatkan